Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Umar Wira Hadikusuma dalam channel YouTube Umar Animargon. Jangan lupa subscribe ya, dan jangan lupa di-share. Baik anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Umar akan membahas tentang muatan pelajaran IPS untuk kelas 5 sekolah dasar. Tema 8, lingkungan sahabat kita. Baik, langsung saja kalian perhatikan dengan seksama video ini. Anak-anak, untuk mengidentifikasi jenis usaha perorangan. Ya, sebelum kita lihat gambar-gambar bagaimana usaha-usaha perseorangan, sebaiknya kita pahami dulu atau kita mengerti tentang apa sih jenis usaha perseorangan itu. Ya, usaha ekonomi yang dikelola perseorangan biasanya memiliki modal terbatas, ya. Jadi modalnya terbatas sehingga jenis barang yang dihasilkan pun terbatas karena modalnya terbatas. Akan tetapi keuntungannya ya yang diperoleh dari usaha tersebut dapat dinikmati sendiri oleh si pemilik meskipun memiliki modal terbatas. Usaha perseorangan dapat dikembangkan sesuai dengan keinginan pemiliknya. Jadi modalnya sendiri, tapi modalnya terbatas. Keuntungannya ya bisa dinikmati sendiri dan bisa sesuai dengan keinginan si pemilik modal atau si usaha perseorangan itu sendiri. Nah, apa saja sih yang termasuk jenis-jenis usaha perseorangan? Yuk kita lihat. Yang pertama, usaha pertanian. Jadi Pak Tani menanam padi, menanam singkong dan lain-lain ya di ladang atau di sawah. Nah, itu termasuk jenis usaha perseorangan. Jadi usaha pertanian ya yang pertama. Yang berikutnya yaitu ada usaha perdagangan, misalnya dagang kue seperti pada video ini ya. Sini ada gambar seseorang sedang menjual kue. Berikutnya yaitu ada usaha jasa ya. Yang ketiga usaha jasa yaitu seperti bengkel. Nah, bengkel ini membetulkan kendaraan ya, baik bengkel motor atau bengkel mobil. Nah, pemilik bengkel dapat upah atau uang dari orang yang memakai jasa ya. Orang memakai jasa daripada bengkelnya. Baik, kita lanjutkan. Yang keempat yaitu usaha industri ya. Baik industri rumahan ya ataupun industri perseorangan yang lainnya seperti kerajinan nih ya, seperti di video ini ya sebuah industri kerajinan tangan ya yang menggunakan bahan-bahan baku dari rotan atau bambu atau sejenisnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan jenis-jenis usaha kelompok. Bila tadi Pak Guru sudah jelaskan tentang jenis-jenis usaha perorangan, ini Pak Guru akan jelaskan tentang jenis-jenis usaha kelompok. Jadi usaha kelompok biasanya dikelola dan dimiliki oleh lebih dari satu orang. Usaha kelompok memiliki modal besar yang berasal dari beberapa pemilik sehingga mampu menghasilkan barang atau jasa yang beragam jenisnya. Baik anak-anak, yuk kita lihat apa saja sih yang termasuk ke dalam jenis-jenis usaha kelompok. Yang pertama ada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Ya, BUMN ini banyak jenisnya ya, ada Pertamina dan ada usaha-usaha milik negara yang lainnya. Berikutnya ada koperasi. Koperasi juga termasuk ke dalam usaha kelompok. Contohnya di sini ada Koperasi Sejati Mulia. Yang ketiga yaitu perseroan terbatas ya atau PT ya. Jadi PT ya anak-anak, PT itu termasuk ke dalam jenis usaha kelompok. Di sini contoh PT Sido muncul yang memproduksi jamu atau herbal. Nah, itulah anak-anak Bapak contohkan 3
jenis usaha kelompok ya. Ada BUMN, ada koperasi, dan ada PT atau perseroan terbatas. Mari kita lanjut dengan pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan ekonomi memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Kegiatan ekonomi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu produksi. Produksi, contohnya di sini petani ya memproduksi beras, yaitu dengan menanam pohon padi yang menghasilkan beras. Ada lagi produksi garment atau di sini ya membuat baju atau pabrik baju ya, memproduksi baju atau pakaian. Nah, ini juga termasuk produksi. Berikutnya ada juga pabrik mobil ya yang membuat kendaraan. Nah, ini memproduksi mobil. Ya, ini ada beberapa jenis produksi ya, baik untuk makanan maupun pakaian maupun kendaraan. Yang berikutnya yaitu distribusi. Jadi distribusi itu ya contohnya misalnya padi tadi ya sudah dipanen oleh petani ya, diproduksi oleh petani lalu didistribusikan. Jadi beras yang telah dipanen disimpan dalam karung dan didistribusikan ke wilayah ya, ke daerah-daerah. Nah, contohnya seperti ini gambarnya ya, distribusi. Ini adalah beras di gudang beras yang akan disalurkan ke pedagang-pedagang. Nah, contohnya juga pedagang ya. Pedagang juga termasuk proses distribusi ya, baik pedagang makanan atau pedagang lainnya, karena pedagang ini sifatnya adalah menyalurkan kepada si pembeli, kepada si pengguna, pemakai ya, atau disebut dengan konsumen. Maka pedagang ini disebut sebagai distributor ya, orangnya disebut distributor, prosesnya disebut distribusi. Yang berikutnya kita yaitu konsumsi, kegiatan konsumsi. Jadi dari pembeli sebagai konsumen ya. Nah, di sini disebut prosesnya adalah konsumsi dan orangnya disebut konsumen ya. Jadi beras diproduksi oleh petani lalu didistribusikan ya melalui gudang-gudang dia pengiriman barang kepada pedagang-pedagang, lalu pedagang menjualnya kepada pembeli atau si konsumen. Nah, prosesnya disebut konsumsi. Nah, di sini beberapa konsumsi ya. Kita bisa lihat. Contohnya nih, ada pembeli sayuran. Pembeli sayuran ini dia buat keperluan makan di rumah tangganya, keperluan makan suami dan anak-anaknya. Dia sebagai konsumen. Nah, prosesnya disebut konsumsi. Penjual, kalau penjual ini tadi ya dia sebagai distribusi atau distributor orangnya. Nah, anak-anak, demikianlah ya penjelasan yang Bapak sudah sampaikan. Bapak mohon maaf bila ada kekeliruan atau kesalahan dalam penyampaian. Dan Bapak terima kasih bagi yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe dan share video ini agar banyak orang yang menonton dan melihat video ini dan agar menjadi lebih bermanfaat. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.